Nah, halo guys. Kali ini kita akan membahas masih dalam game tapi lebih ke arah psikologinya, yaitu tentang fobia. Dan ingin tahu apa yang akan dibahas oleh detektif Kiyoya mengenai fobia ini? Kita lanjut dengan sebuah video terlebih dahulu. Let's go. Halo, pernahkah guys ketika kalian masuk ke sebuah tempat labirin malam hari dan akan dihantui oleh sesuatu yang mungkin membuat kalian fobia? Nah, pernahkah In case you were wondering, yes, those footsteps are getting louder. ketika kalian masuk di sebuah labirin malam hari, namun kalian tidak melihat sesuatu pun ada yang bergerak? Tiba-tiba saja ketika kalian menoleh, ada sesuatu yang menghampiri kalian. Apakah kita berani? Yuk. In case you were wondering, yes, those footsteps are getting louder. Malam hari. Hei bro, ini adalah gejala dari fobia. Ingin tahu bagaimana pembahasannya? Yuk kita bahas agar tidak ketakutan lagi. Hahaha. Nah, oke, setelah kita lihat dari video tadi tentang fobia yang dijelaskan oleh hantu seram ya. Oke, kita langsung saja masuk ke topik pertama kita. Di sini kita akan melihat bagaimana sih konsep dari fobia tersebut, penyebab dari fobia, bagaimana jenisnya, dan ada beberapa tambahan informasinya. Oke, kita lanjut saja guys. Nah, apa di sini itu fobia? Fobia di sini merupakan rasa takut yang berlebihan terhadap suatu hal, bisa berupa makhluk ataupun benda. Oke, dan dari Inggrisnya di sini itu adalah suatu ketakutan yang sangat ekstrim atau kecemasan yang dipicu oleh situasi yang bervariasi, seperti pergi keluar atau dengan benda seperti laba-laba contohnya. Tetapi tidak ada bahaya situ. Contohnya, kita pernah tahu sangat aman untuk keluar lewat balkon yang berada di tempat yang sangat tinggi, tapi merasa sangat takut untuk keluar dan bahkan lebih senang menikmati pemandangan di luar jendela. Maaf guys, di belakang jendela di dalam bangunan. Nah, bisa dibayangkan bagaimana tuh. Nah, mungkin seperti dalam hotel ya guys. Contoh lainnya, kita kan tahu kalau laba-laba itu tidak berbahaya dan menggigit.
tapi itu tidak menurunkan kecemasan kita. Nah, di sini mungkin banyak ya jenis laba-laba yang memang tidak berbahaya, mungkin tak menggigit, tapi kita sudah merasa takut, stigmatisasi mungkin ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana penyebab dari fobia tersebut? Bisa ada insiden, salah satu insiden atau trauma yang kita pernah alami sebelumnya. Di sini seseorang yang sudah mempunyai pengalaman tentang turbulensi dalam suatu pesawat di umur muda dapat nantinya menyebabkan fobia terbang, atau bisa dimaksud fobia naik pesawat. Kemudian respon yang sudah dipelajari yang didapatkan dari kehidupan sebelumnya yang sudah didapatkan di sini dapat menciptakan fobia yang spesifik sebagai orang tua atau nanti kakak tertua. Oke. Maksud dari learned responses di sini yaitu kita dapat mengembangkan fobia yang sama dengan orang tua kita atau kakak tertua. Seperti orang tua yang terlalu khawatir atau cemas dapat memberikan efek yang nantinya akan dialami oleh dirimu. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya yaitu faktor gen. Bisa saja orang tersebut lahir dengan tendensi kecemasan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Kemudian respon terhadap panik dan rasa takut, yang dimana orang yang fobia ini akan bereaksi lebih kuat dibandingkan orang normal dan menyebabkan kecemasannya itu lebih intens ketika situasi tersebut terulang kembali. Dan yang terakhir yaitu long term stress dapat menyebabkan perasaan cemas dan depresi dan menurunkan kemampuanmu untuk mengatasi permasalahannya dalam situasi tersebut. Ya, berlama-lama kita merasa takut dan cemas dan bisa menyebabkan fobia. Ini nggak tahu juga, tapi ya ini hanya sekedar menyampaikan apa yang kita sampaikan di sini. Oke. Fobia ada berapa banyak? Nah, di sini ada jenis-jenisnya, yaitu takut terhadap hewan, lingkungan sekitar. Di sini lingkungan sekitar lingkungan alam seperti ketinggian, air, dan kegelapan. Faktor situasional seperti pergi naik pesawat, ke dokter gigi, atau berada di terowongan. Fobia dari tubuh. Untuk body based phobias atau fobia dari tubuh sini mungkin contohnya adalah seperti kasus pembunuhan yang ada di beberapa film-film, yang dimana setelah melihat pembunuhan dia rasa pengen muntah atau gimana lah. Ya. Yang terakhir yaitu seksual fobia. Ya, ini bisa dibaca sendiri lah ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan fobia jenis lain? Nah, dalam video kita sebelumnya ya guys, yaitu game Dark Perception, ada beberapa jenis fobia yang bisa kita pelajari dari game tersebut.
Salah satunya adalah ini mother monkeys yang merepresentasikan pithecofobia, itu takut terhadap monyet, dan atau bisa jadi dua makna atau salah satunya yang menjadi fobia, yang menjadi jenis fobia dalam satu stage ini, yaitu the mother monkeys. Robophobia itu takut terhadap robot. Mungkin di dunia ya, di yang lain itu bisa dikatakan animatronics, yang memang cukup seram. Seperti itulah contohnya. Kemudian bisa kita lihat di sini, yaitu Agatha merepresentasikan Didas Kalenophobia, itu takut pergi ke sekolah. Ini maknanya cukup banyak ya guys, tapi kalau ada arti yang bisa lebih dispesifikkan lagi, bisa diberikan komentar di bawah, karena kita sama-sama belajar ya guys. Berikutnya yaitu pedofobia, takut terhadap anak-anak, istilahnya dari pedofil. Terakhir yaitu anthropariophobia, takut terhadap orang pendek atau kerdil. Ya, atau istilah dari Inggrisnya itu ya semacam dwarf lah ya, menurut legenda-legenda. Nah, oke. Nah guys, bagaimana setelah mendengar pengetahuan tentang fobia tadi? Cukup menarik bukan untuk dibahas? Mungkin untuk dari mengatasinya ya bisa dengan cara dihadapi, kemudian bisa saja dihindari, dan yang memang paling utama sendiri bagi diri kita adalah kita punya pedoman, yaitu bagi agama Islam Allah SWT, dan bagi yang lain juga punya dong pastinya. Jadi kita tidak perlu takut, apalagi takut berlebihan, lebih ke arah fobia. Nah, itu adalah pendapat dari ya salah satu bagaimana kita sharing ilmu sama detektif Kiyoya Magnum. Mungkin kalau ada yang lebih tahu, mungkin kalau guys lebih banyak tahu, kita bisa sharing ilmu bisa sharing dan bisa menyampaikan juga di komentar kalau misalnya ada kata-kata dari detektif yang perlu dikoreksi atau memang perlu diperbaiki. Nah, oke. Itu saja dulu guys dari topik psikologi learning kita kali ini. Untuk selanjutnya kita akan lihat lagi, kita akan sampaikan lagi di next video. See you and ciao.